Oke, kita mulai aja ya sambil nunggu yang lainnya. Selamat pagi buat yang udah datang. Dan tema kita hari ini trend following trading strategi. Ya, gimana caranya kita bisa bisa ngikut tren gitulah. Karena trading apa namanya? Trading strategi ada banyak. Trend following salah satu yang menurut saya yang paling nyaman sih ya, menurut saya. Dan trend following trading strategi ini bukan cuma bisa dipakai untuk nge-swing aja, tapi juga bisa untuk fast trade atau trading jangka pendek banget mungkin intraday. Tinggal geser time frame aja ke apa, time frame yang lebih kecil gitu. Kemudian, nah, perkenalan dulu nama saya Evan. Buat yang belum kenal, nama saya Evan. Saya sehari-hari ngantor di kantor kami di Cuan Community. Cuan Community itu adalah partner dari Pintraku Sekuritas ya. Kantor kami ada di Centro City Residence, kompleks apartemen Centro City di Jakarta Barat. Jadi kalau tinggal di Jakarta atau yang di luar Jakarta pas lagi main-main ke Jakarta mau mampir ke kantor kami silakan. WA dulu boleh. Siapa tahu pas lagi di luar gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu belum punya account di Pintraku Sekuritas, boleh buka. Bukanya lewat aplikasi di handphone bisa gampang langsung download aja aplikasinya namanya Profits Anywhere. Terus klik daftar di pojok kanan bawah sini. Di bagian kode ID ketik aja 3355. Terus di bawahnya ada kolom kode referral dikosongin nggak apa-apa. Atau scan barcode ini juga bisa. Tuh ya, segitu dulu aja. Oh ya ngomong-ngomong kalau mau datang ke kantor misalnya nasabah gitu ya mau datang ke kantor mau trading bareng gitu boleh kok nggak apa-apa. Kadang juga ada nasabah yang datang ke kantor trading bareng gitu. Dan kita mulai materinya. Kita awali dari basic principle technical analysis. Ini adalah yang mendasari kenapa analisa teknikal sampai sekarang masih relevan dan masih bisa dipakai. Ini kamera saya yang mana? Oh, yang ini. Sampai sekarang masih relevan dan masih bisa dipakai ya. Jadi ada tiga prinsip dasarnya. Yang pertama, market price discount everything. Ini yang paling dasar di Dow teori juga ini dibahas. Maksudnya adalah semua yang terjadi di market, semua informasi dan kejadian yang terjadi di market yang ada hubungannya dengan para pelaku pasar itu sudah terserap semuanya dan sudah tersaji dalam bentuk jadi gitulah ya, dalam bentuk harga. Kalau kalau kita lihat harga ya itu adalah hasil serapan semua informasi, semua kejadian, semua peristiwa yang ada di market. Jadi kalau misalnya ada bencana alam mungkin, terus kondisi politik, ekonomi, semuanya itu diserap semua oleh pelaku pasar dan dirupakan atau disajikan dalam bentuk jadi berupa harga. Jadi harga itu adalah ekspresi para pelaku pasar, kurang lebih kayak gitulah ya. Kalau di kalau Bapak Ibu, saya yakin sih udah rata-rata udah pada punya anak ya. Kemudian anak Bapak Ibu sekolah gitu kan, pasti terima rapor. Nah, rapor itu ibaratnya kayak harga gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat rapor, oh bagus, oh jelek, Bapak Ibu menilai eh, perilaku atau ya menilai prestasi perilaku segala macam anak-anak kita itu ya dari rapor, dari laporan guru gitu kan. Yang nggak dilaporkan guru, yang nggak dilaporkan rapor kan itu termasuk bentuk laporan ya. Itu ya kita nggak tahu. Misal nilainya bagus, misal guru nggak ada komplain, nggak ada lapor yang jelek-jelek ke orang tua. Tapi ternyata waktu di kelas tuh dia nggak nggak full dengerin, dia kadang tidur gitu ya. Tapi bisa aja gitu kalau disuruh ngerjain, disuruh jawab, kasih tugas tuh bisa aja. Nah, itu kayak gitulah. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi persis di market. Kita nggak pernah tahu alasan persisnya para pelaku pasar ini harganya turun kenapa, harganya naik kenapa. Yang kita bisa tahu ketika ada optimisme, harganya cenderung naik. Ketika market lagi fear, itu ya, biasanya harganya turun juga. Nah, gitulah. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah price move in trend. Jadi kalau Bapak Ibu lihat harga misalnya, misal baru baru
berinvestasi di dunia saham atau baru trading di nggak cuman saham sih ya. Semua aset aset investasi yang atau instrumen investasi yang bisa digambarkan grafiknya. Sekilas kalau kita awal ngeliat tuh kok kayak acak sih ya gerak harganya. Padahal sebenarnya enggak. Padahal sebenarnya harga itu bergerak di dalam kecenderungan dia. Kalau misalnya eh, kondisinya lagi naik, lagi bullish, ya dia akan cenderung bergerak naik. Kalau misal kondisinya lagi pesimis gitu ya, lagi bearish ya, dia akan cenderung cenderung bergerak turun harganya. Kalau nggak kedua-duanya itu juga namanya ada namanya juga namanya non trend atau sideways. Nah, prinsip yang ketiga, history tentu repeat itself. Jadi sejarah histori arti katanya sejarah ya, bukan berarti bukan berarti tahun lalu di tanggal 17 Oktober harga 1.000 berarti tahun ini di tanggal 17 Oktober harga 1.000 lagi enggak gitu. Yang berulang itu adalah psikologi pelaku pasarnya. Jadi karena harga ini dibentuk oleh manusia ya, pelaku pasar itu kan manusia. Mereka ada emosi, ada fear, greed. Nah, itulah yang mendorong mereka untuk melakukan transaksi tentunya ya didorong didorong supply gimana ya. Fear and greed-nya mendorong mendorong supply dan demand-nya akhirnya akhirnya terbentuklah harga. Ketika banyak fear, harga biasanya turun ya. Ketika greed, tuh harga biasanya naik. Itulah kecenderungan itu yang berulang. Maksudnya kecenderungan perilaku manusia itu yang berulang. Karena sebenarnya manusia juga kemarin abis kejadian gini, ntar 10 tahun lagi nggak bener-bener inget yang 10 tahun lalu kejadian seperti itu ada. Gitu loh. Jadi itu itu salah satu alasannya juga kenapa eh, psikologis atau perilakunya ini bisa berulang. Perilaku harganya dari sisi psikologis, perilaku pasarnya itu bisa berulang. Gitulah ya kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan apa ini? Oke, next. Kemudian karena bahasan kita adalah trend following trading strategi ya, kita bahas tren lah ya. Langsung aja ke trennya itu sendiri ada tiga. Kita gampang lah cari tahunya ada uptrend, downtrend, dan non trend atau sideways gitu ya. Kalau kalau uptrend itu situasi ketika harga harga itu bergerak cenderung bikin higher high dan higher low dan higher high. Gitu ya. Cenderung bergerak bikin higher low, kemudian ada higher high. Jadi ada pergerakan harga yang tadinya ada low, kemudian ada high, dia turun, terus naik lagi, low-nya yang baru ini lebih tinggi dari sebelumnya, kemudian dia nembus, bikin high baru yang lebih tinggi juga dari sebelumnya. Kalau pergerakan harga ini ya, cuman sebatas di yang warna putih ini, cuman ada low, high, dan higher low doang, nggak ada higher high-nya, berarti itu bukan uptrend. Sesimpel itu identifikasinya. Kalau sudah ada high baru, jadi ada pasangannya, low ada pasangannya, higher low, high ada pasangannya, higher high. Gitu. Kalau nggak ada pasangannya, nggak uptrend. Gitu doang. Dan uptrend ini, kondisi harga waktu bergerak naik atau uptrend ini masih terus berlaku sampai dia confirm selesai atau berakhir gitu ya. Kemudian yang kedua adalah downtrend. Si downtrend kebalikannya sih, ketika harga itu membentuk lower high, kemudian disusul membentuk lower low. Jadi harga membentuk high, misalnya ini ya, awalnya naik membentuk high, kemudian turun nih, turun, membentuk low, naik lagi, kemudian turun lagi, ada low baru, ya sorry, ada high baru yang terbentuk, tapi lebih rendah dibandingkan high sebelumnya. Dan disusul ada low baru yang terbentuk dan lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Jadi ada pasangannya, high-nya ada pasangannya si lower high. Kemudian low juga ada pasangannya si lower low. Kalau nggak ada pasangannya, misalnya cuman yang warna putih aja nih, cuman ada high, low, dan lower high doang, nggak ada lower low, itu bukan downtrend juga. Dan ketika kita identifikasi harga, kita identifikasi tren harga, ini tren, ini harga trennya bukan uptrend, tapi juga bukan downtrend.
anggap aja sideways atau non-trend. Sesimpel itu identifikasinya. Dan situasi non-trend itu adalah situasi yang paling susah, secara umum ya, itu adalah situasi yang paling susah ditradingkan. Kalau di saham ya plus downtrend lah ya, karena di saham sementara ini kita kan lebih gampang cari cuannya di kondisi yang uptrend karena kita bisa untung kalau jualan di harga yang lebih tinggi daripada harga yang kita beli tadinya. Jadi ya di uptrend lah. Ya, paling gampang dicari cuannya gitu kan. Paham ya? Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, tulis langsung di kolom chat. Nah, gimana caranya kita tahu itu tren untuk dijadikan, eh, untuk ditindaklanjuti, kemudian menjadi trading strategi? Kuncinya adalah struktur market itu penting. Struktur market itu harus kita pegang dulu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih. Misalnya downtrend ya. Awal harga naik, kemudian bikin peak atau bikin high di sini dia turun, bikin low, bikin trough, terus naik lagi, terus turun. Nah, ini ada lower high nih, turun, nyembus low yang sebelumnya, bikin lower low. Oke, secara definitif udah ada downtrend. Terus ternyata dia naik dan naiknya nggak lebih tinggi daripada lower high terakhir. Disambung turun lagi, dilanjut turun lagi, lebih rendah dibandingkan lower low atau low sebelumnya. Ya lower low terakhir lah. Ya berarti dia bikin low baru ya. Masih downtrend. Kemudian harga naik nih. Harga naik. Terus dia bikin, setelah naik nih, setelah bikin low yang paling bawah nih, dia naik. Turun kan? Turun. Terus naik lagi. Nah, seolah-olah ini bikin higher low. Kemudian di sini juga ada higher high. Tapi ingat, ingat, downtrend ini belum berakhir selama strukturnya masih belum berubah. Masih lower high dan lower low seperti itu terus berarti downtrendnya masih intake, masih bisa dipakai, masih eh, apa ya, masih belum selesai. Kapan selesainya? Ketika eh, lower high terakhir atau lower peak terakhir itu ditembus. Jadi ketika lower peak terakhir ini ditembus, udah hantu downtrendnya. Downtrendnya udahan, selanjutnya gimana? Selanjutnya bisa jadi uptrend, bisa jadi sideways dulu, terus nanti bikin uptrend, bisa juga, bisa juga lagi, bisa juga. Karena tren itu berubah ya, nggak selamanya harga itu bergerak downtrend, nggak selamanya bergerak uptrend. Tapi yang tadinya downtrend bisa juga berubah langsung jadi uptrend, tapi bisa juga berubahnya itu melewati fase sideways. Umumnya sih melewati fase sideways dulu baru uptrend. Sebaliknya, yang tadinya uptrend itu juga akan masih terus dipakai ini uptrendnya, dianggap masih berlaku selama strukturnya masih eh, masih terjaga, masih belum rusak, masih belum apa ya, belum berubah gitu ya, belum berubah. Jadi ketika harga turun, bikin low, naik, kemudian turun lagi ini bikin high, dia turun, naik, ada low yang lebih tinggi dari sebelumnya, naik, nembus high sebelumnya, secara definitif ada uptrend nih setelah garis hijau pertama ini ya. Kemudian dia turun lagi, naik lagi, bikin zigzag higher high lagi, masih uptrend. Nah, di sini dia dia bikin low, terus ini juga bikin high. High yang di atas ini seolah-olah dia bikin lower high. Tapi kalau cuman sampai garis yang warna orange, ini masih bisa dianggap uptrendnya ini masih berlaku, masih bisa dipakai, masih intake itulah ya. Nah, kapan selesai ini uptrendnya? Ketika last higher low atau atau higher low terakhir ini ditembus. Ketika higher low terakhir ini ditembus, ya udah uptrendnya selesai, bisa jadi dia berubah langsung jadi downtrend atau eh, masuk sideways dulu baru nanti jadi downtrend. Bisa jadi juga setelah berubah jadi sideways balik uptrend lagi, bisa bisa ya, itu memungkinkan. Nah, contohnya nggak bisa di skip ya. Nah, ini misal nih, apa ya, yang kebuka NCKL, kira nggak apa-apa lah NCKL, tak hapus dulu semuanya.
Remove drawings. Mm, 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 mm. Nah, oke. Kita ngelihat harganya dari sini aja ya, dari April sampai sekarang. Nah, yang jadi PR itu gini. Ini akan terlihat sangat mudah ketika tampilannya itu masih bentuk line chart, ya kan? Ya, ini simulasi ini di ketika tadi waktu penjelasan ini gampang, tapi ketika balik ke chart asli bisa jadi ada yang bingung. Sebenarnya simple, kita tinggal hubungkan rumusnya. Kalau uptrend itu kan bikin high baru dan low baru. Kalau downtrend ya sebaliknya ya, bikin low baru dan ah sorry, uptrend itu bikin high dan low baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau downtrend bikin low dan high baru yang lebih rendah daripada sebelumnya. Nah, sesimpel gini nih, saya mau kasih contoh yang downtrend dulu. Si downtrend lah ini ya. Oke, yang ini downtrend lah kita bisa anggap dari Agustus. Oke, Agustus saya bari play aja kali biar enak. Begini. Oke, biar nggak terlalu panjang. Hmm, 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 hmm. Oke, sini. Dari puncak, ya puncak sini sih lebih enak. Tapi oke lah, dari sini. Gini aja. Biar konteksnya sih, biar ngerti cara cara gambarnya. Oke, dari yang paling pucuk sini ya, sini aja lah ya. Ini. Kemudian kita lihat candle sebelah kanannya tuh. Dia bikin high dan low lebih tinggi dari sebelumnya atau lebih rendah dari sebelumnya. Kalau enggak dua-duanya, berarti enggak bikin zigzag, enggak bikin struktur, gitu ya. Jadi dari sini nih, terus candle ini candle tanggal 3 Januari 2025 ya. Nah, oke lah dari awal tahun aja lah ya konteksnya. Terus geser ke tanggal 3, tanggal 6 nih. Tanggal 6 itu high low candle tanggal 6. Ngomong-ngomong udah pada ngerti candlestick kan ya. Ngerti ini maksudnya kalau candlestick ini bentuknya kayak gini terus ada high, low, close dan open, harga open juga di dalam satu candle. Kalau misalnya belum ngeh, ada yang bener-bener nggak nggak paham banget, tulis di kolom komen biar nggak terlalu terlompat ya. Terus, hmm, nah nih, yang tanggal 6 ini kan range candle high low tanggal 6 di dalam high low candle tanggal 3 nih. Jadi ini anggap aja satu kesatuan candle gitulah. Ya, jadi bukan terus begini gambar zigzagnya, enggak, tapi ini masih satu aja. Gitu maksudnya. Kemudian setelahnya dia bikin low baru yang lebih rendah dan high baru yang lebih rendah. Berarti ini sambungin ke low yang baru sini. Oke. Terus berikutnya gimana? Ternyata bikin high dan low baru yang lebih rendah. Sambungin lagi ke titik low-nya. Maksud saya bukan cara baca candlestick, tapi kalau di satu candlestick ini ada 4 informasi yaitu open, high, low, close. Jadi oke, saya ulang sebentar dikit. Jadi gini ya, ini namanya candlestick. Ini namanya ada candlestick yang gini lah. Ini namanya candlestick. Nah, di dalam satu candlestick itu ada 4 informasi yang disampaikan oleh market ya, yaitu ada open, high, low, dan close. Open itu letaknya di bawah sini kalau itu candle bullish dan close itu di atas kalau itu candle bullish ya. Jelas karena namanya candle bullish penutupannya di atas harga pembukaan. Nah, di ujung bawah dan atas selalu di ujung bawah itu adalah low, ini high. Sebaliknya kalau misalnya ini ada candle itu adalah candle bearish, nah candle merah biasanya. Candle bearish itu presentasi warnanya biasanya kalau nggak merah hitam. Kalau candle bullish biasanya kalau nggak hijau ya putih gitu ya. Kalau di candle bearish, sebaliknya harga opennya itu di atas, sorry, close ya, close-nya di bawah. Yang di ujung shadow paling atas itu selalu harga high, dan di ujung shadow paling bawah itu selalu harga low. Artinya apa? Ya harga sempat naik sampai sini.
kemudian ditekan turun lagi sampai sempat turun sampai harga low, tapi tutupannya agak naik dikit sampai harga close di sesi penutupan waktu hari itu. Nah, segitu sih. Nah, sekarang kita akan lanjut ngegambar struktur marketnya. Ini juga salah satu cara baca candlestick, baca price action, ngelihat price actionnya. Jadi saya ulang, cara ngelihat strukturnya itu dari yang atas ini nih, ujung atas, kita lihat candle sebelahnya bikin high low yang lebih tinggi atau lebih rendah nggak? Kalau nggak, anggap aja satu candle, berarti kita geser ke yang sebelahnya. Ini kan yang dilihat high low-nya ya. Closing candle-nya nanti ada dibahas juga sini. Terus yang sebelumnya lagi, setelahnya itu kan bikin high dan low baru yang lebih rendah, taruh di low-nya lagi. Ini juga nih bikin high dan low baru yang lebih rendah. Nah, setelahnya kan bikin inside bar-nya, oke, titik low-nya kan tetap di sini berarti ya. Kemudian berikutnya bikin high dan low baru yang lebih tinggi. Nggak masalah warna candlenya, yang penting high low-nya dilihat. Oke, gini berarti kan dia naik nih. Terus berikutnya bikin high yang lebih tinggi lagi. Berikutnya ada di dalam range candle yang tanggal 14 Januari nih, candle tanggal 15-nya ya. Berarti anggap aja satu candle. Berikutnya tanggal 16 masih ada di dalam range candle tanggal 16. Sorry 14. Anggap aja masih satu candle. Tanggal 17 itu juga masih ada di dalam range candle tanggal 14, masih bisa dianggap satu candle sampai di candle tanggal 22 ternyata. Dan baru dia bikin high low baru yang di luar range high low candle tanggal 14 itu di tanggal 23. Jadi ini kan puncaknya ya, nggak ada puncak baru maksud saya. Kemudian dia bikin candle yang high low-nya di luar dari candle tanggal 14 ini ternyata bikin low dan high baru yang lebih rendah. Jadi kalau ada candle yang berada di dalam range candle sebelumnya kayak gini nih, ambil range yang paling besar. Range-nya ambil yang itu. Ya. Jadi turun ke sini nih. Next gimana? Bikin lower high dan lower low lagi. Oke, nextnya gimana? Bikin lower high lower low. Nextnya gimana? Ada di dalam. Nextnya gimana? Masih di dalam berarti anggap aja satu candle. Nextnya gimana? Bikin higher higher low berarti. Bikin higher low, higher high dan higher low ternyata bukan berarti. Berarti titik low-nya di sini nih. Karena dia bikin high dan low baru yang eh, bikin high low yang lebih tinggi. Nah, berarti naik kan ya. Oke. Terus berikutnya gimana setelah ini dia bikin high dan low baru yang lebih rendah. Berarti oke, puncaknya kan di sini ya. Puncaknya kan di sini nih. Terus turun. Next, bikin low baru yang lebih rendah. Next, bikin low baru yang lebih rendah. High-nya kan tetap nih ya. Ini namanya outside bar kalau kayak gini. Next, bikin lower high dan lower low. Next, bikin lower high dan lower low. Next, bikin lower high dan lower low. Next, ini ada di dalam lagi inside bar namanya. Tadi kalau saya belum sebut. Ini masih inside bar atau masih di dalam ya? Bener nggak? High-nya 640, ini high-nya sama, berarti masih dalam. Baru bikin candle yang range high low-nya di luar candle tanggal 12 Februari itu di tanggal 17 Februari. Jadi, ini ada titik low candle tanggal 12 Februari ini jadi titik terendahnya. Kita tarik, berarti ini naiknya ke sini nih. Ya. Kemudian gimana? Ini di dalam, ini bikin lower high lower low. Oke, berarti ini kita tandain. Berarti turun. Terus nextnya gimana? Bikin lower high dan lower low lagi. Nextnya gimana? Ternyata lompat bikin high dan high low. Gini. Nextnya gimana? Naik. Oke ya, naik. Terus nextnya gimana? Bikin lower high, inside bar. Ini masih di dalam. Nah ini baru bikin lower high dan lower low. Ini higher high dan higher low. Ini lower high dan lower low lagi. Ini inside bar. Oke, cukupkan dulu sampai di sini. Sorry, kurang ding, tambahin dikit. Ini inside bar, higher higher low, ini higher higher low, higher higher low, ini lower high lower low. Berarti puncaknya di sini, kemudian belok turun. Ini bikin lower high lower low, ini inside bar, ini higher higher low. Berarti titik lembahnya di sini, terus naik. Terus di sini bikin outside bar, terus dia di dalam, di dalam, di dalam. Sorry, ini bikin lower high lower low, berarti puncaknya di sini, baru turun. Baru dia bikin lower low lagi, ini inside bar, kemudian higher higher low, berarti oke. Lembahnya di sini,
terus naik, ya, naik ya, jelas ya. Baru kemudian turun. Oke, sampai sini dulu lah. Garisnya kita tebelin biar kelihatan ya. Mudah-mudahan lebih kelihatan kalau kayak gini. Oke. Kemudian perhatiin si garis-garisnya. Konsepnya tadi, ketika downtrend ini masih dianggap berlaku ketika strukturnya belum dirusak, strukturnya masih sama. Kalau ini ada, kita anggap berangkatnya dari sini, nah, dari sinilah ya, gitu kan. Ini ada high, ini ada low, ini kan ini high ya, ini low kan, ini kan lower high nih, ya, ini lower low kan. Dia bikin lower high lagi. Kalau udah gini gampang nih. Kalau udah digarisin kayak gini gampang. Ini bikin lower low lagi. Ini dia bikin bikin lower high. Tapi setelah itu ada bikin lower low lagi nggak? Nggak ada kan ya. Terus kemudian naik. Nah, di oke, di sinilah kita ketemu sideways. Di mana ketika ini naik nih harga bikin setelah naik dia turun lagi kan, bikin high yang lebih rendah dari sebelumnya. Ya emang ini lower high. Tapi setelah dia bikin lower high yang saya lingkari ini, harga nggak lanjut nembus lower low yang udah kebentuk nih, nggak bikin low baru dari low sebelumnya. Malah dia nembus nih, ya, malah dia nembus lower high yang udah kebentuk nih, seolah-olah ada apa namanya? Oh bukan salah, bukan seolah-olah, ya seolah-olah ada uptrend sih, tapi ini bukan uptrend juga. Nah kalau kayak gini, kan ini sebelumnya downtrend, tapi belum lanjut downtrend, berarti yang saya lingkari ini apa dong? Nah, inilah sideways. Anggap aja yang kayak gini sideways. Identifikasinya kayak gitu aja, sesimpel itu aja. Kalau misalnya bukan uptrend, bukan downtrend, berarti sideways. Kemudian titik lower high-nya di mana? Bukan di sini, bukan yang saya silang ini, tapi ada di sini. Kenapa di sini? Kenapa di yang saya lingkari ini? Karena setelah dia bikin lower high, harga lanjut turun bikin lower low. Gitu ya. Nangkep ya? Kalau nggak nangkep ntar ulang-ulang lah. Kemudian dia naik lagi. Oke, sampai sini nih, sampai sini harusnya udah oke dulu lah. Kemudian dia naik, ditembus lagi ini si apa namanya, si lower high yang tadi kan ditembus. Tapi ini kan jadi kan ada high baru ya, ada ada high yang nembus lower high sebelumnya nih. Tapi yang perlu kita lihat kalau ada kayak gini, dia ada high yang sebelumnya ini ditembus juga nggak nih? Ternyata ditembus juga dia. Kalau ditembus juga berarti titik sorry, berarti sampai di sini kalau misalnya kita ini, nah sampai di titik ini, ngulang dong kabarnya. Nah gini ya, berarti sampai di sini ini bisa kita anggap downtrendnya udahan. Kenapa? Karena clear all trends. Karena karena higher titik lower high terakhir yang kebentuk itu udah ditembus nih, udah dibablas gitu ya. Strukturnya udah udah nggak sama lagi dengan yang sebelumnya kan, sebelumnya lower high lower low lower high lower low gitu kan, konsisten kayak gitu kan. Kok ini setelah bikin lower high dan lower low kok high-nya lebih tinggi dari yang sebelumnya kebentuk. Jadi downtrendnya bisa dianggap udahan dulu di sini. Setelah itu, oke, ini downtrend udahan. Belum tentu, yang perlu diingat belum tentu juga langsung berubah jadi uptrend ya, karena bisa juga dia berubah jadi sideways. Kapan dia berubah jadi sideways? Ketika dia nggak lanjut jadi uptrend atau nggak ada tanda yang mengkonfirm ini ternyata mau lanjut downtrend. Kapan lanjut downtrend? Ketika dia turun nembus low sebelumnya.
Nah, yang terjadi apa setelah itu kita mesti lihat. Oke, sampai sini dulu. Hmm, hmm. Sampai sini dulu lah. Sampai sini dulu, ternyata clear all drawings. Oke, ternyata ada zigzag yang kebentuk adalah higher high dan higher low, betul ya? Karena dia setelah setelah dia nembus ini nih, ditembus eh, lower high sebelumnya ditembus, dia turun, nggak bikin low baru yang lebih rendah dibandingkan lowest yang udah dibentuk. Kemudian dia naik, naiknya bikin high baru, gitu ya. Jadi secara definitif ini ada bikin low, high, higher, low, dan higher high. Bisa dianggap uptrend nggak? Boleh, nggak apa-apa. Karena secara definitif ada higher high dan higher low, uptrend. Dan konteksnya ini kita lihat high dan low dari eh, si harga, gitu ya. Dan kapan uptrend ini berakhir? Ketika strukturnya dirusak. Kapan strukturnya dirusak? Ya ketika dia turun ke bawah sini nih. Turun ke bawah higher low terakhirnya. Higher low terakhir kan di sini nih yang bentuk ya. Setelah itu, mana nih? Oke, masih inside bar. Nah, ini turun nih. Breakdown, break low. Berarti udahan dong, dong uptrendnya. Iya, uptrendnya udahan. Uptrendnya udahan. Terus ngapain lagi? Ya, trennya berubah lagi kan berarti. Jadi berubah jadi sideways dulu. Nggak selalu dia langsung jadi downtrend. Kemudian kita lihat lagi nih, ngapain ya? Ini ada high, ini ada low. Terus dia naik, oke ke sini kan. Nah, ini ada high, ada low, ada lower high. Ketika ada harga yang turun nembus, salah klik. Nembus ini nih, jadilah downtrend lagi. Tuh kan, downtrend lagi berarti. Nangkap maksudnya ya? Syarat tren naik bukankah minimal harus ada dua, dua higher high? Nah, kalau dianggap dua higher high dihitungnya dari sini udah dua nih, Om. Ini kan high. Ini kan high-nya lebih tinggi, ya kan? Ini kan high-nya lebih tinggi lagi. Intinya, ketika suatu harga itu bikin struktur tren yang nggak ideal dan bikin kita bingung, biasanya di situ sideways di perspektif atau view yang lebih gede. Jadi gini, kan dia bikin low di sini ya. Terus kalau kita mau, oke, nyampe sini dulu deh, nyampe sini dulu. Nah, tadi kita gambar beberapa kali sempat ngeliat trennya kok berubah-berubah terus ya. Yang perlu diingat di teori Dow itu ada market itu bergerak di dalam tiga market itu ada tiga movement namanya. Ada tiga movement kan. Ada tren eh, ada tren primer atau tren tren majornya, terus ada tren sekunder, tren menengahnya, dan tren jangka pendek. Jadi di dalam tren itu ada tren. Karena tren ini pergerakan harga ini kalau kita anggap ini adalah ombak-ombak, jadi di eh, dalam satu pergerakan tren besar itu pasti dibentuk oleh oleh beberapa tren kecil gitu ya. Tren menengah lah. Di tren menengah itu juga pasti dibentuk oleh tren kecil. Seperti itu terus. Jadi ya tren itu fraktal gitu. Nah, kalau tadi kita lihat di sini kasusnya kebetulan langsung nemu yang agak kompleks. Jadi di sini tadi kita ngelihatnya kok beberapa kali dari downtrend berubah jadi uptrend, kemudian downtrend lagi gitu kan. Oke, kita coba lihat dari tetap.
eh, konteksnya dari awal tahun ini dulu aja, dari puncak sini nih. Terus dia konsisten itu sampai mana nih? Konsisten itu kan sampai sini nih, ya. Kemudian naik, terus turun. Oke, sampai sini lah. Sampai sampai oke sini dulu. Oke lah, sampai sini nih. Kemudian dia ada zigzag yang ini bikin double bottom gitu ya. Zigzag yang dia nggak bikin lower low, tapi ada high yang lebih rendah dari sebelumnya. Kemudian high yang lebih rendah dari sebelumnya ini ditembus. Ternyata berikutnya dia nggak lanjut nembus high yang ini, tapi malah bikin low baru lagi. Gitu ya. Dari sini kita masih beranggap oke, ini berarti lower high-nya yang di sini nih masih oke. Nah, gini kan. Nah, ternyata di sini nih, dia kok naik? Dia kok naik sampai nembus ke previous lower high-nya itu dua gitu ya. Ini pertama nih, ini kedua, gitu kan? Sampai dua gitu. Nah, oke. Kemudian dia turun lagi meskipun eh, proses nembusnya kayak gini nih naik terus turun seolah-olah kayak bikin uptrend. Kemudian turun lagi ya, sampai nembus lowest yang udah pernah kebentuk di sini kan. Nah, berarti zigzagnya tuh begini nih. Dari bawah yang lowest yang harga lowest yang udah pernah kebentuk sebelumnya sebelum tembus tuh naik nih ke sini nih. Kemudian ke bawah lagi dia, ke bawah lagi sampai ke harga lowest terbaru. Nah, nangkep nggak sampai sini? Berarti mm, 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 tak tebelin. Nah, garis biru yang tebel ini berarti adalah tren yang lebih besar dibandingkan dengan tren yang terbentuk di garis ungu yang tadi kita tandain. Nangkep ya? Karena di dalam tren itu pasti ada tren. Itu pasti. Oke. Bingung nggak apa-apa lah, ntar tinggal diulang. Gitu ya. Nah, kapan tren ini berubah? Sama. Kapan tren ini berubah? Prinsipnya sama. Ketika strukturnya itu dirusak, strukturnya itu udah nggak nggak apa namanya nggak sama lagi dari yang sebelumnya itu konsisten bikin lower high, lower low, lower high, lower low. Baru ketika si strukturnya ini dirusak, nah ternyata enggak nih, belum bikin high baru yang lebih tinggi dibandingkan dengan lower high sebelumnya. Terus, nah ini bikin nih, berarti sampai sini kita bisa anggap oke downtrendnya udahan dulu. Bisa jadi ini nanti berubah jadi sideways gitu ya, dengan range yang berarti lebih lebar daripada yang tadi eh, zigzag-zigzag garis ungu tren kecil yang tadi kita gambar di awal. Mm, 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 mm. Nah, setelah itu gimana nih? Masih naik, masih naik. Oke, masih naik nih, masih naik. Nah, kalau kayak gini, nandain trennya gimana nih? Kok saya bingung gitu kan? Nandain trennya gampang. Pertama, tandain dulu aja di yang eh, tiap candle itu loh, kayak yang garis ungu tadi tuh. Lihat per candle dari bawah sini tandain. Ini naik kan, high low, terus ini bikin high baru lagi, ini bikin high baru lagi, ini bikin high baru lagi. Kemudian setelahnya bikin lower low, berarti puncaknya di sini. Terus turun ke sini, ini bikin higher low, sini. Lanjut bikin higher low, ini inside bar ya. Anggap aja satu candle kalau inside bar itulah. Bikin higher low, ini inside bar, anggap satu candle, ini bikin puncak di sini. Kemudian selanjutnya kok turun, lower low, berarti puncaknya di sini nih. Turun, kemudian bikin higher low, berarti lembahnya di sini nih. Turun gini, terus bikin lower low, berarti puncaknya sini. Nah, berarti ke sini, berarti ke hmm, oke sampai sini dulu ya. Saya mau ngomong gini nih. Saya mau jelasin konsep yang tadi dibahas. Nah, maksud saya adalah perhatiin garis yang saya ganti warna jadi orange. Tebelin kali ya. Nah, garis
Zigzag yang warna orange ini tren kecil. Anggap aja tren tren minornya, tren kecilnya gitu ya. Tren kecilnya kan. Zigzag-zigzag ini tren kecilnya. Seperti yang di sini tadi, selama dia nggak nembus last lower high, berarti downtrendnya masih berlaku, belum selesai. Ini nih, dia naik, turun, naik. Oke, ini ya tren kecilnya ditembus. Cuman karena sudah ada tren besar yang terbentuk, ingat, kalau sudah terlihat dengan jelas ada tren gede nih yang kebentuk, ikutin tren tren gedenya dulu biar selamat gitu loh. Jadi menghubungkan titik puncak dan lembahnya untuk tren minor atau tren kecilnya itu hubungkan dari candle per candlenya, gitu ya. Untuk tren gedenya hubungkan dari eh, paling puncak dan lembahnya dari titik-titik tren kecil yang terbentuk gitu. Nah, di mana titik puncak dan lembahnya ya titik titik lembahnya ketika si tren kecil ini confirm mengakhiri downtrend gitu ya. Kemudian titik puncaknya ketika si tren kecil ini confirm mengakhiri uptrend atau dia breakdown si eh, titik yang tadi confirm mengconfirm downtrend itu berakhir. Itulah. Nah, di sini dia bikin zigzag nih. Dia nggak bikin high baru. Berarti di sini sideways. Anggap aja sideways gitulah. Nggak ada zigzag baru-baru di kebetulan juga ini candlenya inside bar. Baru di sini dia bikin higher high. Terus kemudian dia berlanjut bikin lower high berarti zigzag ke sini. Terus ini inside bar anggap aja satu candle terus naik ke puncaknya sini. Oke. Jadi karena apa namanya? Last lower high ini udah di break out, downtrendnya selesai nih. Downtrendnya selesai. Apakah berubah jadi uptrend? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, bisa jadi juga dia bikin sideways dulu. Intinya itu, identifikasi trennya intinya di situ dulu. Ya, nangkep ya. Nextnya kayak gimana? Nah, ini ada tren kecil kan? Tren kecilnya last higher low-nya kan di sini nih, ya kan? Dia ditembus. Berarti waktu dia turun sampai ke sini, boleh nggak dianggap uptrend uptrend dari tren minornya itu selesai? Boleh, nggak apa-apa. Berarti ada kemungkinan dia terkoreksi dong. Sedangkan di tren gedenya dia udahan nih downtrendnya di tren gede udahan, tapi tren kecilnya ini ada tanda kalau uptrendnya selesai. Berarti artinya apa? Ada kemungkinan dia bikin sideways dulu kali, gitu. Bikin sideways dulu selama dia nggak nge-breakdown lowest yang udah pernah dibentuk, ya aman-aman aja. Segampang itu kalau identifikasi trennya. Bikin lo baru lagi nggak? Ternyata nggak. Ah, bikin nih. Berarti oke ada zigzag yang kebentuk nih ya. Dari sini naik sini kan. Oke, bikin low baru. Terus next. Lower high lower low, lower high lower low. Ah, ini higher higher low. Next. Gini ya. Zigzagnya. Ini inside bar. Anggap aja satu. Nah, ini bikin. Oke. Tren kecilnya. Last lower high ditembus. Artinya selesai dong tren kecilnya. Bisa kita anggap kayak gitu. Kemudian apakah ini saatnya pembalikan arah uptrend di tren kecilnya dan mengkonfirm kalau tren besarnya udah selesai, kemudian jangan-jangan ini awal dari uptrend yang nantinya bakal kebentuk. Ya bisa jadi juga. Kapan ini bisa jadi sah kalau uptrendnya kebentuk di tren gedenya ya kalau si puncak ini nih ketembus. Kenapa puncak di sini? Karena puncak di sini kan tadi yang puncak terakhir waktu dia turun nge-breakdown eh, atau menyelesaikan uptrend tren minor yang terbentuk ya, gitu. Selesai lah kalau ternyata apa namanya? Kok selesai sih? Sah lanjut uptrend ketika harga naik ke atas 780 untuk tren gedenya. Nah, tren kecilnya gimana kalau kita misal ini kita anggap uptrend dan saya pengen beli, boleh nggak? Ya boleh. Top lossnya di mana ya? Ketika
ketika di breakdown lagi nih low-nya. Nggak di breakdown. Ya cuan dong. Udah begitu. Sesimpel itu identifikasi trennya. Struktur itu penting. Pokoknya, bukan pokoknya sih ya. Seteliti apa kita melihat struktur market yang udah kebentuk, itu menentukan win rate dari strategi kita sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu. Masih ada slide-nya kayaknya. Paling enggak maksudnya nangkep kan ya. Kalau masih ada bingung-bingung nanti bisa diulang lah. Kok unduh sih? Ngapain saya unduh? Tampilkan. Oke, ini udah. Ini udah. Sekarang ke strategi. Nah, di dalam strategi tren following, apapun strategi yang pakai analisis teknikal sebenarnya, yang penting itu kita lihat, bukan yang penting, tapi poin pentingnya, hal yang penting dilihat adalah tren, price action, dan volume. Standar analisa teknikal kita memang lihat itu sih. Analisa teknikal itu ya memang kita lihat tren, apa namanya, tren, price action, dan volumenya. Dan strateginya, karena di saham cuman eh, sementara ini ya, paling nggak sementara inilah, itu bisa cuan di harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli, maka kita apa namanya, maka kita bisa lebih gampang cari untung di harga yang trennya cenderung naik, nah gitu, yang harga yang lagi uptrend. Maka strateginya dua aja, buy on weakness atau buy high sell higher. Buy on weakness berarti kita nunggu koreksi dulu dan kira-kira koreksinya selesai nih. Kapan koreksinya selesai? Ketika dia sudah koreksi dan ada tanda koreksinya selesai. Nah, tanda koreksinya selesai ini bisa jadi dari, kalau tadi di contoh-contoh saham yang tadi itu ketika downtrend minornya kan kebentuk ya, kemudian downtrend minornya confirm selesai. Nah, itu koreksinya bisa dianggap selesai. Kemudian atau ada sinyal-sinyal pola-pola bullish reversal misalnya bisa dipakai di area-area yang sudah teridentifikasi atau kita udah marking dulu areanya. Area ini kelihatannya atau memungkinkan probabilitasnya cukup besar untuk jadi area support misalnya. Nah, langsung nanti di situ boleh. Atau buy high sell higher. Nah, ini ya ketika kita ngelihat tren ini kok ada kecenderungan untuk berlanjut gitu ya, ada pola-pola continuation yang terbentuk, boleh kita ngantri di situ. Buy on weakness ini ngantrinya nggak selalu dalam gitu sih, enggak. Tergantung price actionnya nanti yang kebentuk. Ada contohnya. Udah thank you lagi. Pertanyaan, oke, bisa jelaskan kapan breakout terjadi dan ciri-ciri breakout palsu kalau ada contohnya. Oke, ciri-ciri breakout palsu ada sih contohnya. Ini escape dulu ya kali ya. Escape. Nah, saya mau contohin dari si auto dulu lah, si auto. Oke, kok autonya beda? Salah negara ternyata. Eh, oke ya. Jadi gini, kelihatan gampang ini downtrend ya. Ya gampang ngelihatnya karena harganya udah kebentuk pertama dan dari paling kiri ke kanan itu harga cenderung turun. Nah, itu gampang sih lihatnya memang. Oke lah ya. Singkat aja, saya nggak pelan-pelan nandain, tapi saya langsung tandain aja biar agak makan waktu lama. Nah, gini lah ya. Saya tandain zigzagnya maksud saya. Begini, begini. Nah, kalau ini Bapak Ibu bisa lakukan lakukan
Ini kalau misalnya masih bingung mana-mana aja zigzag yang atau puncak lembah yang perlu ditandain. Eh, kaget saya. Begini kemudian mm, ya di sini, 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 terus di sini, di sini, ini sama. Oke. Setelah itu ke sini berarti dan ke sini, ke sini. Ini inside bar. Panjang ya inside barnya. Oke, langsung ke bawah ya. Berarti ntar saya pendiri yang situ. Berarti ke sini dan ke sini. Oke, yang ini titiknya di sini. Nah, bentar. Satu. Oke, ini tren minornya atau tren kecilnya dulu, gitu ya. Kemudian titik-titik puncak lembahnya mana mana aja yang kita butuhkan itu. Oke, saya tandain lagi. Pakai warna biru, ungu, ungu deh, dua. Sip. Dari sini, dari sini, oke, sini, sini, sini. Ini masih tren minornya ya. Nah, ini karena dia apa namanya? Dia bikin lower high tapi nggak lanjut bikin lower low, maka lower high-nya yang ini. Jadi dari puncak sini tuh larinya ke sini, terus turun, terus ke sini. Nah, ini karena ada zigzag lower high lower low tapi dia baru nyundul nembus eh sorry, baru bikin higher low itu setelah harga nembus ke bawah sini, berarti lembahnya yang sini. Baru bikin puncak di sini. Dan ini lower high, lower low memang, tapi nggak bikin low baru, jadi langsung ke bawah sini. Dan zigzagnya ke sini. Sini. Terus ini, ya, ke sini. Tapi karena dia bikin lower low, kemudian nggak bikin higher high dan bikin highernya baru di sini. Dari sini berarti ke sini dan lanjutnya ke sini. Nah, nyampe sini uptrend minornya ini selesai. Sorry, downtrend downtrend kecilnya selesai nih. Kemudian dia breakdown breakdown titik low ini kapan nih breakdownnya? Nah, breakdownnya di sini. Oke, breakdownnya di situ kan ya. Ada uptrend yang kebentuk nggak? Nggak ada uptrend yang kebentuk. Kemudian mana lagi? Berarti bisa dianggap sih ini hanya di sini, kemudian turun langsung ke sini. Nah, kalau udah digambarin kayak gini kelihatan ya, kelihatan titik mana yang harus ditembus untuk mengakhiri downtrend. Oke, udah kelihatan lah di sinilah titiknya. Ketika titik ini ditembus, ini sekaligus menjawab breakout mana yang kira-kira itu valid, breakout mana yang kira-kira itu false. Bisa lihat volume. Tren itu selalu gandengannya sama volume tuh. Jadi ketika ada uptrend, ketika harga bergerak naik, volumenya juga ikut naik, apalagi waktu breakout suatu resisten dan volumenya itu naik, itu bagus. Tapi kalau sebaliknya harga naik, volumenya turun, atau waktu harga turun, volumenya malah justru kenceng nih ya. Ini harga turun kan, tapi volumenya malah naik nih. Nah itu hati-hati. Bisa jadi downtrendnya masih bisa berlanjut. Gitu ya. Nah, oke, sampai sini. Sampai sini yang perlu diperhatikan untuk strategi buy on weakness adalah ketika dia udah breakout. Kalau untuk buy high sell higher, saya nggak pakai area resisten ini di breakout langsung beli, enggak. Karena buat saya risikonya atau stop lossnya nanti akan terlalu lebar. Saya akan lebih pilih kayak gini nih. Untuk cari price actionnya, ganti tampilan chartnya ke line chart. Oke.
Kita udah tandain dulu nih ya, area-area resisten yang di breakout. Udah tandain warna biru, oke ya. Kemudian ganti ke line chart. Tadi kan hanya sini, aduh, line chartnya kok biru juga ya? Garis ini aja deh yang diganti. Warnanya hitam aja kali ya. Terus jangan 4. Nah, oke. Nah, biru ini harga ya. Yang biru ini harga. Terus resistannya kan di sini nih. Tandain juga kalau perlu si apa puncak harga di visual line chartnya atau berarti ini adalah highest close waktu itu. Highest close di swing ini nih kebentuk. Ah, oke. Jadi ini range ketemulah range area resistannya. Oke, di breakout ya. Nah, ketika dia breakout, di candlenya berarti ini. Dia nih sempat ada candle ya. Mana tulisan, tulisan, tulisan. Ah, ini sempat ada candle merah nih. Aduh, nggak kelihatan ya. Ada candle merah sini nih. Setelah hijau, merah kan. Eh, Kemudian dia lanjut hijau lagi gitu ya. Ini namanya rally base rally. Nah, si resisten ini di breakoutnya pakai rally base rally plus volumenya kenceng nih dia yang waktu nge-breakout. Jadi saya akan pakai area ini sebagai area beli. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di sini aja. Closing tapi kalau closingnya bawah di bawah di bawah inilah body yang bikin base itu gitu ya. Oke siap, monggo. Nah, kemudian kalau kita lihat strukturnya, boleh nggak kalau kita mau pasang stop loss di sini? Boleh, alasannya kenapa? Karena kan ini uptrend nih, ya. Uptrend memang uptrend secara definitif ya. Ini apa namanya? Ini adalah lower, sorry, higher low terakhir yang terbentuk. Ya selama dia nggak breakdown, ya oke-oke aja kalau kita mau apa namanya? Mau bikin di situ si stop lossnya. Tinggal kejauhan atau enggak. Cuman buat saya kalau closing di bawah level ini nih, level berapa berarti ya? Level closing di bawah area base-nya itu, low candle area base-nya itu cukup sih. Kita coba lihat, nggak dapat. Nah, gini kan. Kalau udah kayak gini, tadi kan strateginya ada dua nih. Buy on weakness. Buy on weakness ini tujuannya cari area-area support, cari area-area demand untuk taruh order beli atau buy high sell higher. Buy high sell higher ini tujuannya buat ya paling enggak eh, nangkep momentum ketika wah ternyata nggak disamperin nih antrian saya gitulah. Gitu ya. Saya lebih ke situ kalau buy high sell higher-nya. Buy high sell higher, buy high sell higher-nya kalau susah cari area titik breakout-nya boleh pakai bantuan indikator namanya fraktal misalnya. Ini ada titik fraktal di sini nih, candle persis di bawah segitiga itu taruh garis aja di situ, sini ya. Jadi kalau breakout garis itu tuh mau dibeli boleh. Stop lossnya di mana ya? Stop lossnya di bawah ini lah. Stop lossnya di sini. Kita lihat. Nembus. Habis itu jemput. Oh ternyata ini ada dividen ya, perlu diperhatiin juga lah ya corporate action karena ya faktor pembentuk harga di sini kan salah satunya ada ini ya corporate action bisa bikin harga lompat-lompatan kayak gini. Jadi catatan. Nah, misalnya udah kebeli terus gimana? Ya udah kena cut loss kan. Cuman strategi di skenario yang awal ini jalan nih, jalan. Uh, Main-main pinggir jurang nih. Nah, kena cut loss. Tapi dari strukturnya sih oke nggak? Oh, ternyata memang beneran turun nih ke bawah, eh ke bawah.
Nah, ke bawah apa ini namanya? Higher low terakhirnya. Ya udah berarti uptrendnya udahan aja gitu kan. Uptrendnya udahan aja. Terus ini kan tren-tren apa namanya? Tren kecilnya ya, uptrendnya udahan nih. Nah, tapi tren yang lebih gedenya tadi kan belum nih. Dia harus breakdown ini kan. Itu ya. Dia harus breakdown 1775. Jadi area beli di mana lagi yang bisa dicari ya area-area demand, area-area pembalikan pembalik di mana harga itu berbalik di situ biasanya ada support. Bukan biasanya pasti ada support. Kalau enggak ya ngapain harganya balik kan gitu. Eh, Cara keluarkan tampilan fraktal di TradingView. Oh, di sini kalau kalau di TradingView klik indikator, ketik aja fraktal, klik fraktal. Nah, ini pilih saya tadi yang saya tampilkan tadi yang William Fractals. Udah kalau udah muncul di sini kursornya arahin ke atas gitu ya. Kalau belum ada nih misal saya hapus fraktal gitu, diklik dia akan muncul, muncul kan. Terus kalau misalnya mau ngilangin dulu sementara tinggal klik logo mata nih kursornya arahin ke tulisan fraktal di sebelah kiri atas, klik logo mata ada keterangan hide, nah hilang. Kalau mau munculin lagi klik situ, nah muncul. Gitu doang. Saya sih nggak suka terus-terusan ditampilin ya kalau yang model kayak gini soalnya eh risih lihatnya. Dalam kasus ini apa breakout yang terjadi karena faktor cuma ex-date dividen, oke, sehingga ini jadi fake breakout. Oh ini ya, itu bisa jadi apapun. Yang jelas alasan persisnya kita nggak pernah tahu. Yang perlu kita lakukan adalah antisipasi ya, langkah antisipasi. Kemudian kita perlu bereaksi terhadap price action yang terjadi. Nah, ketika udah kena stop loss, gimana? Ya udah, tapi kalau misalnya nih, ini eh, nggak perlu lihat nama sahamnya ya. Maksudnya asumsikan saham yang kita lihat ini kita udah percaya ini saham masih oke kok gitu ya. Dan dari struktur trennya, tren yang gedenya ini belum ada tanda-tanda dia lanjut downtrend karena low di 1775 masih masih belum ditembus. Nah, kapan beli lagi? Ketika struktur downtrend minor yang terbentuk ini nih, ini kan ini downtrend minor ya, ke sini kan. Ini bikin nah ya benar ke sini kan. Nah, ketika struktur downtrend minor ini berakhir, sesimpel itu aja, udah. Atau ada tanda-tanda bullish reversal yang dipercaya bisa bisa dijadikan alasan untuk bikin strategi trading gitulah. Nah, ini tiga pola candle ini adalah pola candle bullish reversal sebenarnya ya. Hijau, merah, hijau, apalagi ini opennya gap up dan tutupan hijau di atas body candle merahnya itu. Ini bagus. Kalau misalnya, wah ini ada pola candle bullish reversal nih, boleh nggak? Boleh. Saya, cuman kalau kalau saya pribadi lebih prefer gini nih. Oke, ini kan ini ada candle merah terakhir ya. Terus sebelum candle hijau muncul, saya akan tunggu tunggu zigzag high low terbentuk di line chart gitu. Oke, candle merah nggak bikin higher low sih candle ini. Tapi paling enggak kalau ada candle hijau baru yang tutup di atas candle hijau yang ini nih ya, candle hijau yang pertama kali muncul ini, itu jadi sinyal beli. Oke. Nah, di sini baru ada sinyal beli. Jadi kalau kita ganti ke line chart ini ada naik terus datar sih, terus naik lagi. Nah kan, naik datar naik. Oke. Beli boleh nggak? Nggak apa-apa. Kalau mau langsung disikat, stop lossnya di mana? Ya di sini, di bawah sini jelas stop lossnya. Gitu. Kalau mau ngantrinya di mana? Ngantrinya boleh di sini ya, boleh di sini. Pasti pernah dengar kan? Gini, pasti pernah dengar ketika ketika ada resisten, eh, sorry,
Zigzag lower high lower low, lower high yang tadinya terbentuk itu kalau itu kan bisa jadi resisten ya. Dan ketika di breakout, resisten itu bisa berubah jadi support gitu kan. Nah, konsepnya mirip kayak gitu. Kalau bukan mirip ya, konsepnya seperti itu. Ini anggap aja ini resisten dan di breakout. Dan resisten yang di breakout ini jadi support. Nah, ngantri di sini boleh. Kalau mau langsung nabrak boleh. Jeder. Nggak dapet sih kalau ngantri kayaknya. Dapat nggak? Ya, 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 ya. Nggak dapet nih. Kesel biasanya kalau kayak gitu nggak dapet. Ya oke lah, tinggal dihitung resikonya berapa. Kalau masih sanggup diterima ya mau ngomong aja ya. Berapa persen sih dari sini sini? Biasanya kalau di lebih dari 10% saya males. Oh, ya anggap aja 6% ya. Masih oke lah. Misalnya nitip sendal dulu gitu waktu closing candle tanggal 26. Itu masih oke sebenarnya. Nah, sesimpel itu. Kuncinya lihat tren, price action, volume. Kemudian untuk fast trade gimana? Bawa cara ini ke time frame yang lebih kecil. Biasanya saya seringnya itu kalau untuk fast trade cari yang buy high sell higher. Jadi pakai bantuan fraktal gitu ya. Kalau misalnya dapat sesuatu yang oh ngantri di sini kayaknya oke nih. Itu ya ngantri. Kayak kemarin kemarin persis waktu live trade IMPC sih ingat saya ya. Kali-kali dapat di berapa? Dua 2670 gitu kan dikasih terus habis itu ke 2700. Nah, ini kayak gitulah. Namanya juga fast trade. Fast trade berarti ya nggak buat disimpan. Nah, intinya sih ini strategi swing. Swing strategi swing ini kalau mau buat fast trade atau intraday bawa ke time frame yang lebih kecil. Saya kasih contoh yang kemarin tuh IMPC. IMPC itu kemarin di time frame saya lihatnya 15 menit seingat saya ya. eh saya ngelihat ini waktu itu saat ini nih. Ini ada zigzag. Hmm, kalau kita gambar zigzagnya dari sini, tuh ini outside. Oh ya, sini. Bentar. Higher, higher, low, outside, but terus lanjut lagi. Oke lah. Sebenarnya kalau di gambar zigzagnya ini lanjut aja ke atas sini sebenarnya. Lanjut ke sini, baru dia turun ke sini. Ini enggak, nah sini, gitulah. Nah, kemudian karena si IMPC itu kemarin breakdown 2790 ya, sini nih. Maka saya oke, uptrend ini saya anggap berakhir lah. Saya tunggu di bawah lah. Coba ganti ke line chart, akan kelihatan lebih jelas. Nah, sini kan ada harga ngerual apa ya? Harga diem gitu ya. Meskipun kalau kita gambar strukturnya di yang tadi struktur trennya kita pakai balik ke candle lagi. Ini garis lurus aja, tapi di sini sempat ada harga diem sebelum dia naik dan naiknya ini ternyata dia nge-break out, kita anggap ini resisten minor ya. Karena ini ada perjalanan harga dari sini terus ke sini. Oke, ini nggak bikin lo baru, sini, ke sini. Nah, kan gini kan. Nah, ini kan di breakout nih. Oke, jelas ya. Ini downtrend, downtrend di breakout berakhir. Kemudian ini ada uptrend, uptrendnya di breakdown, uptrendnya selesai. Saya mau tunggu, oke, di area yang berarti area-area support dong. Kita bisa anggap pertama ini, identifikasi dulu aja awalnya, gampang-gampangnya. Oke, berarti di sini. Ya, terus kok rasanya terlalu lebar deh kalau misalnya range-nya range range, range stop loss-nya terlalu lebar kalau saya belinya di sini nih. Kemudian ada sesuatu nggak sih sebelum dia naik itu nge-breakout price action-nya gimana? Harga kayak gimana? Nah, sebelum dia nge-breakout di sini ada diem dulu ternyata. Maka ya udah saya antri di range harga area diem ini. Nah, areanya 2670, makanya saya taruh di situ antrinya.
Nah, gitulah ya kira-kira. Nah, ini level stop lossnya. Kalau di breakdown, ya udah gagal. Nah, ini sempat naik. Nah, tujuannya buat fast trade membal kalau mau tujuannya tuh nyopet-nyopet ya dijual boleh. Kalau nge-swing ya udah ini kena nah cut loss. Bener-bener gagalnya kapan ya kalau breakdown ini nih? Gitulah. Terus apa lagi ya? Si auto lagi deh. Auto lagi saya keinget ini ada satu strategi yang udah 10-12 ternyata. Ada satu strategi yang pernah muncul di list rekomendasi tapi di time frame daily nih ya. Nah, waktu itu kondisinya kayak gini. Oke. Ini ada uptrend ya, jelas. Tandain aja lah high sebelumnya di mana di sini kan. Gitu ya. Terus dia sempat bikin high baru nih. Jadi singkat cerita low high try. Dari sinilah saya gambar ya biar cepet. Gak usah diurut. Hmm, Gini. Sidebar terus naik naik naik. Sini nih. Oke. Ini nggak lebih rendah. Naik nggak lebih tinggi. Berarti sideways kan. Baru dia di sini. Baru dia di sini. Baru ke sini. Nah, kan zigzagnya gini nih. Oke ya. Kemudian waktu dia nembus high high ya inilah strukturnya lah bikin high baru di tanggal tanggal berapa nih? Berapa sih ini tanggalnya? 14 Oktober gitu ya. Saya pengen lihat closing candle-nya. Nah, di high yang candle di sebelumnya dibentuk kemudian di breakout itu close-nya di berapa nih kan di sini nih close-nya. Ternyata closing candle-nya nggak lebih tinggi gitu kan. Maka dia turun lagi, kemudian dia naik nih, naik, nembus nih. Nembusnya sih mulai tanggal ini ya. Nembusnya mulai tanggal nah, tanggal terakhir nih kapan nih berarti? Tanggal 27 Oktober nih nembus nih. Nembus. Cuman dia belum berhasil tutup di atas 2,5 ya. 2,5 aja. Cuman sudah berhasil tutup di atas highest close selama dia bikin range ini ya. Selama dia eh highest close yang pernah terbentuk sejak Agustus sampai ini kan maksud saya itu adalah di 2480 ya. Nah, ini tutupan di 2490 nih. Berarti tutupannya lebih tinggi. Gitu kan? Kalau kayak gini, boleh nggak apa namanya? eh, ngantri beli gitu misalnya. Boleh-boleh aja sebenarnya. Boleh-boleh aja. Ngantri belinya di mana? Ngantri belinya balik lagi lihat price actionnya gitu ya. Pokoknya batasnya yang ini aja. Selama dia nggak ke bawah 2290 kan berarti uptrendnya masih masih dipakai tuh, masih belum berakhir. Ya udah, berarti stop lossnya di bawah 2290. Mau langsung sikat kalau sanggup terima stop loss di 2280 ya monggo. Kalau enggak ya udah lihat price actionnya. Harga ngerual di mana nih? Di bawah sini kan. Ini masih nanjak meskipun agak landai terus naik lagi. Berarti kalau mau ngantri di sinilah kalau mau range yang agak dilebarin gitu ya. Tinggal kita lihat. Nyampe nyampe nggak? Sorry sorry sorry. Nggak disamperin ya. Nggak, poin saya bukan di situ. Tapi maksud saya adalah ya ini nggak disamperin di bawah, tapi ternyata lanjut naik kan. Ini merah nih. Di dengan dia muncul kanal merah ini wajar dong kita ngantri. Oh ya udahlah ngantri aja karena ini kan merah nih. Kalau kita lihat cuman body candle-nya bearish engulfing dong. Terus siapa tahu nih besok disamperin tuh ya di berapa tuh kira-kira berarti di 2380 gitu kan. Ternyata besok hijau. Nah, kalau ketemu kayak gini pola-pola bullish reversal terus besoknya nggak lanjut turun nih, saya akan seneng kalau dia tutup di atas close candle yang sebelumnya. Balik lagi lihat price action-nya lebih gampang di line chart. Nih, belum ada high baru ya. Kalau dia tutup di atas candle tanggal 27, maka udah ada high baru nih di sini di line chart-nya.
Belum kan? Jadi ya udah, berarti oh, apa namanya? Tetap tetap keputusannya di awal ngantri dulu lah gitu. Terus berikutnya, oh ini nextnya di bawah. Nah ternyata naik nih, bikin close baru. Coba kita lihat. Nah ini kan ada zigzagnya tuh bikin higher low, ya nggak? Ya kan? Kalau udah gini gampang sebenarnya. Kalau udah gini gampang. Strateginya tinggal ngantrinya kita geser, bukan di bawah situ lagi, tapi di sini. Kenapa di sini? Kalau kita pakai cuman garis ya, ya udah di sini di 2,5. Kenapa di sini? Ya prinsipnya yang tadi tuh. eh Apa namanya? Sorry, ini kan tadinya kalau kita, nah gini, ini resisten ya. Ketika dia naik terus turun lagi ini kan bisa jadi resisten tuh. Ternyata di breakout. Nah, gagal jadi resisten, kemudian bisa jadi apa namanya? Kalau resisten itu di breakout bisa jadi support juga kan, gitu. Resisten yang di breakout bisa jadi support. Nah, itulah. Kemudian waktu itu seingat saya ya, yang ada di dalam list rekomendasi itu untuk auto ngantri di 2,5, stop loss di bawah sini kali ya, di bawah 2420 apa ya. Saya lupa persis kalau stop lossnya di berapa. Tapi yang jelas besoknya dijemput langsung membal dan besoknya naik cuan. Targetnya saya incer 2700 disamperin dan ada pola bearish reversal, harusnya sih exit kalau misalnya belum sempat jualan ya dan masih ada barang. Gitu poinnya. Kemudian kalau untuk fast trade, apakah nominal harga saham yang kecil di bawah 500 lebih baik dari yang harga tinggi di atas 3.000? Oh iya sih, kalau itu saya setuju. Karena kalau namanya juga fast trade ya, cepet-cepet kan, buat cari cuan 1% tuh harga di atas 3.000, apalagi mendekati 5.000 itu ya, butuh lebih dari satu papan. Asumsikan 1% tuh berarti udah lunas fee lah ya, udah BEP plus fee lah. Gitu ya. Kalau itu ya saya setuju. Di bawah 500 ya 200-an gitu lah, itu lebih, atau 100 sekian tuh lebih enak sebenarnya. Asal jangan terlalu lebar aja range-nya. Itu sih. Ya, materinya segitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian ada apa lagi di sini nih? Tampilkanlah. Harusnya sih thank you. Oh ya, udah selesai. Materinya udah. Kemudian kalau misalnya ada yang ditanyakan, kemudian atau misalnya mau bikin atau mau buka account di Pintraku gitu ya, mau nanya-nanya, boleh itu kontak ini WhatsApp saya. Kalau Instagram, YouTube, TikTok tuh Cuan Community. Nah, monggo tuh bisa di follow Instagram dan TikToknya, YouTube-nya bisa di subscribe buat yang belum, karena tiap hari kami, bukan tiap hari sih, Senin sampai Jumat tuh ada uploadan market review dan ya pas tipis-tipis gosip-gosip yang kira-kira seru itu. Kemudian pembahasan dari saham-saham yang ada di dalam list rekomendasi juga ada di YouTube itu. Jadi kalau misalnya bingung ini maksudnya apa ya, buy di sekian, stop loss sekian, target sekian, alasannya dari mana ya? Nah, itu alasannya dibahas di YouTube. Begitu. Segitu dulu ya. Terima kasih buat yang udah mampir, terima kasih buat yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, biar bisa terus sharing kayak gini dan semoga apa namanya, rezekinya lancar. Kemudian, sorry. Kemudian jangan lupa, sebagus apapun strateginya, sekeren apapun tekniknya, kalau kita sendiri nggak latihan, nggak terus latihan, nggak dilatih, itu juga nantinya akan tumpul. Sebenarnya ini adalah strategi simple, sebenarnya ini adalah teknik simple, sederhana, hal yang basic, tapi kalau kita bisa latih terus-terusan, kita bisa teliti di situ, eh, akan sangat powerful. Gitu ya, segitu dulu dari saya. Terima kasih. Dan iya, ini rekamannya akan diupload di YouTube. Kira-kira sih nanti
setengah hari kali ya nunggu karena kan dia rendering dulu gitulah. Dan sebagainya. Jadi ini rekamannya saya stop dulu ya biar nggak kepanjangan. Mana nih kok nggak stop? Are you sure want to stop recording?